Hai Universe, bertemu lagi bersama Uni. Kali ini aku lagi nggak pegang kartu tarot, plus lagi nggak mau menyampaikan pesan dari semesta buat kalian. Aku udah mau tidur, tapi lagi scroll TikTok dulu dan nemu satu video ini dari Kak Misah Misuh Farui ya. Dan aku tertarik banget untuk ikut menanggapi isu ini. Sebenarnya aku udah tahu masalah ini tuh udah dari 3 sampai 4 hari lalu masuk ke FYP aku juga. Tapi aku nggak mau menanggapi tentang si konten kreator dan karyawannya ini ya, karena itu biarlah menjadi masalah pribadinya. Nah, yang menarik di video kami Samisu ini, dia menceritakan tentang ada satu tarot reader yang memang membuka atau membongkar cerita tentang si konten kreator ini ya. Nah, tadi pagi itu juga masuk di FYP aku, cuman ya aku lagi lumayan sibuk, jadi kayak nggak ada waktu buat menanggapinya. Dan sekarang pas banget nih, karena video kami Samisu ini masuk, dan aku baca komentarnya itu banyak banget yang kayak menyayangkan ya tentang kejadian ini terjadi. Dan aku tertarik banget dengan komentar ini, kode etik tarot reader, terus emoticon nangis. Kamu jangan nangis karena bener banget yang disampaikan sama kami Samisu, bahwa sebagai tarot reader, walaupun tugasnya atau tujuannya itu memang kayak baca tarot gitu ya, tapi dibalik itu semua, kita ini sebagai tarot reader itu punya tanggung jawab yang besar banget. Pertama, kita harus ngedengerin cerita mereka, si klien ini, tanpa ngejudge. Yang kedua, sudah nggak ngejudge, kita juga perlu untuk berempati terhadap masalahnya. Dan tentunya ya harus bisa mendengarkan dengan segala sisi netral yang ada di diri. Plus tentunya masalah itu kan berbeda-beda ya. Kayak aku yang pernah aku alami juga dari masalah ringan banget, ringan biasa, sedang sampai yang berat banget, sampai yang rahasianya banget-bangetan yang merupakan mungkin bagi mereka aib dan lainnya, ya itu harus bisa kita keep secara mendalam gitu ya. Dan buat kamu yang penasaran nih kode etik tarot reader apakah ada, ya tentu ada, karena betul banget yang Kak Misa Misu bilang, ini tuh ibaratnya kayak psikolog, ibaratnya kayak konselor. Kamu ngedengerin cerita, kamu menanggapi cerita, dan tentunya kamu harus menjaga cerita itu, nggak boleh disampaikan atau dikeluarkan, bahkan ke kerabat terdekatnya pun. Kayak aku juga pernah ya mengalami kejadian kayak aku punya klien itu satu keluarga. Jadi ibunya cerita, anaknya cerita, yang nggak mungkin cerita ibunya aku ceritain ke anaknya juga. Jadi benar-benar harus bisa ngekip itu dan menjaga itu. Nah, karena aku background pendidikannya S1 dan S2 psikologi, jadi aku tahu betul etika kita sebagai konselor, psikolog, ataupun tarot reader dalam mendengarkan cerita klien dan memberikan advice secara profesional. Nah, aku dulu 2 tahun lalu pernah post ini di Instagram tarot_uni, ya, tips untuk kamu memilih psikolog atau orang yang bisa mendengarkan cerita kamu dan kamu minta advice. Mungkin ini tuh juga berhubungan dengan etika nih para pendengar cerita ya, entah itu konselor, psikolog, motivator, ataupun coach ya, life coach, itu juga perlu banget untuk memiliki 4 hal yang aku buat ini. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, di sini aku tulis, kamu perlu untuk mencari seseorang yang tekun mendengar tanpa memotong cerita dan tanpa ngejudge kamu. Itu nomor 1 yang paling penting. Karena banyak banget klien aku yang cerita, mereka tuh sedih banget, mereka lagi dalam kondisi terpuruk, terus mereka udah bayar profesional, tapi ketika mereka cerita, mereka malah dijudge. Dijudge-nya misalnya, makanya kamu tuh harus cari cowok yang lebih baik dong, jangan mau sama dia. Atau kayak langsung dijudge, oh makanya inilah kamu tuh sifatnya terlalu mudah baper sama orang. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya akan membuat kamu makin drop di saat kamu lagi drop gitu. Jadi ya ini perlu banget. Dan untuk para tarot reader, konselor, kamu perlu juga untuk punya empati yang tinggi, mendengarkan cerita klien sampai habis, jangan dijudge juga ya. Kamu boleh kasih dia nasihat tapi dengan cara yang baik.
Yang kedua, ini yang tadi dibahas oleh kakak Misah Misuh, ya. Carilah orang yang bisa dipercaya dan tidak menyebar cerita kamu. Itu paling penting. Karena susah banget untuk kita bisa mempercayai orang, ya memang. Tapi kamu harus bisa melihat dari sifat, mungkin cara dia memposting sesuatu di sosial medianya, itu bisa cukup membantu kamu untuk tahu bahwa orang ini tidak akan menyebar cerita kamu. Contoh, aku juga sering posting testimoni dari klien, tapi yang aku posting itu rata-rata hanya komentar tentang mereka, komentar dari mereka tentang apa yang aku kerjakan atau jasa aku gitu. Misalnya contoh, wah aku senang banget Kak hari ini cerita aku plong. Nah hal kayak gitu boleh untuk diposting. Tapi kalau dia sampai ceritanya kayak aku kemarin begini-begini sama dia, terus itu di-post. Nah, itu mungkin kayak kurang etis ya. Terus yang kedua, kalau mau posting ya hapus fotonya, hapus namanya, ditutuplah segala kerahasiaan klien. Dan itu yang aku lakukan selalu. Kalian boleh cek di Instagram tarot_uni. Bahkan ketika ketemu dengan klien, atas izin mereka pun aku videoin, itu hanya kelihatan tangannya, dan itu pun kayak ujung jari dia yang kelihatan di video. Bajunya dan lainnya sebisa mungkin aku tutupin, wajahnya juga nggak kelihatan ya. Jadi itu yang memang harus dijaga banget oleh para konselor ataupun tarot reader. Yang ketiga, memberikan diagnosis atau label terhadap klien. Apalagi kalau kamu tidak memiliki izin praktek seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, aku pun seorang tarot reader, tapi aku memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2, itu juga tidak berani memberikan label ke klien ya. Banyak juga nih klien-klien aku yang cerita mereka itu sampai dijudge, dilabelin sama si tarot readernya. Kayak aku tuh miris ya kalau misalnya ada tarot reader yang seperti itu. Contoh misalnya dia tuh bisa dikatain kayak, kamu nih bipolar ya, kemarin kamu happy banget, tiba-tiba kamu bisa nangis sejadi-jadinya malam ini. Kamu bipolar ya? Nah yang kayak gitu itu nggak berhak loh kita untuk ngejudge atau memberikan label terhadap orang kalau kita tidak memiliki dasar ilmu yang cukup ya. Yang keempat, tentunya jangan sok tahu, karena setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing, dan tidak semua obat itu cocok untuk setiap orang. Jadi, kamu nggak bisa kayak ngejudge, oh dia seperti ini, dia seperti itu, atau kayak kamu sok tahu tentang hidup dia, padahal mungkin yang dia ceritain tuh hanya 30% dari keseluruhan masalah hidup dia. Makanya di sini kayak aku juga bilang, kamu tuh harus cari tarot reader atau konselor yang bisa mengerti dan berempati atas masalah kamu, tidak sok tahu dengan permasalahan kamu. Dan untuk tarot reader ataupun konselor, baiknya ini digarisbawahi bahwa nggak semua obat itu cocok untuk setiap orang ya. Jadi misalnya kamu merasa, oh dulu si A ini aku kasih advice kayak gitu bisa manjur kok, bisa cocok kok. Nah ternyata mungkin di si B itu nggak cocok karena dia mungkin punya masalah yang berbeda, punya latar belakang hidup yang berbeda, seperti itu ya. Jadi ini 4 hal yang paling aku utamakan ketika mau menjadi tarot reader atau konselor. Dan baiknya nih buat kita para tarot reader harus bisa menjaga 4 hal ini agar klien itu nyaman, agar kamu juga bekerja dan memberikan jasa kamu yang terbaik, profesional, dan benar-benar bisa membantu. Karena tujuan tarot reader itu kan bukan cuma kayak membuka aib keseluruhan atau meramal masa depan, itu bukan cuma seperti itu ya, tapi memang lebih mendalam daripada itu, mencari solusi agar masa depan dan kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itulah hal yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau kamu pengen tahu lagi, kamu boleh komen ya. Komen, nanti aku jawab-jawabin pertanyaan kamu mengenai kode etik ini. See you semuanya!